Halo Sinekrip, Halo Sinekrip, kembali lagi bersama saya Arya. dan saya Anti. Dan sekarang kita mau review lagi film yang baru aja ada di Netflix ya. Beberapa hari lalu kan kita sempat review The Platform ya. Ya, Dan sekarang kita nemu lagi film dari Spanyol juga nih, sama kayak The Platform, The Occupant. atau? Hogar, bahasa Spanyolnya kali ya itu. Seorang kepala keluarga bernama Javier ya. Yang diperankan oleh Siapa? Javier. Javier juga ya nama aktornya. Ya, jadi namanya sama ya. Eksekutif lah ya. Dia itu orang penting lah dulu yang kerjanya ngurusin iklan lah. Sampai suatu hari entah kenapa dia keluar dari pekerjaannya dan mencoba lagi untuk melamar kerjaan, tapi nggak dapet ya. Uang pasti habis lah ya lama-lama. Jadi dia harus pindah dari apartemennya yang sangat mewah itu ke apartemen yang B aja. Suatu hari dia nge-stalking orang yang tinggal di apartemennya yang dulu gitu. Sampai entah kenapa stalkingannya malah berubah jadi kayak teror. Aku suka karakternya, terutama si Javier sih. Mm-mm. Gitu. Kuat banget. Yang lain juga sih beberapa, cuman yang paling kelihatan banget tuh dia. Hampir di semua scene ada kayaknya. Kita nggak tahu apa yang di dalam pikirannya ya. Soalnya mukanya datar aja sih sebenarnya. Iya. Cuman taunya brang. Sebenarnya The Occupant ini emang kayak film Parasite-nya orang Spanyol. Menginfiltrasi orang kaya kan sebenarnya. Iya sih. Cuman bedanya Javier ini emang orang yang pernah kaya juga gitu ya. Pengen ngeliatin sisi itu sih. Sisi orang yang kayaknya nggak puas gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang jatuh miskin sih nggak juga sih Iya, ya. tapi mungkin jauh banget lah dari gaya hidupnya yang dulu Iya, gitu iya, ya. iya. Padahal udah syukur masih bisa tinggal di rumah yang biasa-biasa juga ya. Istri anaknya masih mau bareng dia juga, Iya. itu sebenarnya udah. Dan gak nuntut apa-apa kayaknya. Iya benar. Si istri anaknya. Ceritanya sama alurnya sebenarnya simple. Ya gitu aja gitu, gampang Benar, diikutin. Gak usah mikir yang ribet-ribet ya. Thriller, tapi emang thriller yang minimalis gitu sih. Jadi kayak konfliknya itu emang ada di si Javier sama keluarga yang dia stalking gitu kan. Jadi kayak bakal terjadi sesuatu nih pasti sama si keluarga yang di stalking si Javier ini gitu. Dan emang freak banget, apalagi di tengah filmnya bakal ada subplot lain lagi gitu ya, yang kayak bikin keadaan makin runyam gitu. Padahal di awal film tuh aku kayak kasihan gitu Iya, sama dia, benar, ya kan. benar, Dia benar. dipecat, ngelamar sana sini nggak dapet, terus Dilecehkan malah ya sama iya, temennya perusahaan. sendiri. Iya benar. gitu. Jadi kayak kasihan, tapi lama-lama salah. Iya. Kasihan sama dia. Tapi ya ini salah satu film yang karakter utamanya ya cukup kuat, jadi kita kayak tadi bisa simpati tapi akhirnya kesel Iya, gitu iya, sampai iya. akhirnya wah gila nih bisa kayak gini nih orang gitu ya. Bener, makanya mirip kayak Parasite. Ini Parasite-nya orang Spanyol nih, tapi versi nggak mewah-mewah amat. Iya. Nggak pakai banjir-banjir. Gimana motif dia tuh bisa sampai sejauh itu gitu melakukan hal-hal yang kayak stalking, terus lebih dari stalking gitu, enter and breaking ya, masuk gitu kan ke apartemennya dulu yang udah ada penghuni baru gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang apakah orang yang kangen sama kejayaan tuh kayak gini gitu ya, maksudnya dia kan kayak ngerasa gue udah nggak kayak gitu lagi gitu, tapi apa sejauh itu gitu ya. Sementara anak istrinya itu nggak ngeliatin hal yang kayak dia gitu, kayak normal aja anak istrinya tuh gitu. Maksudnya ya anaknya kelihatan lah kayak struggle gitu ya, pindah ke tempat yang B aja gitu, yang jauh dari kata mewah. Emang udah ada bibit deh aku rasa. Karena Iya. kalau orang biasa bangkrut tuh kayaknya nggak gitu-gitu banget deh. Kayak dia emang udah jahat deh Iya, iya, mungkin. iya. Misalkan gitu ya, si penghuni baru apartemennya dia yang dulu itu bukan orang yang punya posisi penting gitu, apa dia bakal melakukan hal sejauh ini gitu atau enggak? Nah itu yang aku juga agak ganjel sih sebenarnya. Kok dia gampang banget gitu loh, melalui semuanya kayak pas aja gitu. Dari dia nggak ketahuan berapa kali, Iya, benar. masuk ke situ, hampir ketahuan oh tapi enggak. Iya benar. Gitu. Terus kayak jalannya tuh kayak gampang nggak sih? Untuk Benar-benar. si orang-orang kayak ini, si Thomas dan Lara ya, istrinya itu gampang banget dibohongin gak sih? Iya, Kayak iya, iya. masa sih dia sepolos itu gitu Iya, kan? bener, Kayak gampang banget gitu, ada jalannya aja gitu. Itu sebel sih aku. Semudah itukah dia bisa menikahi? Itu tuh kayak, ah? Iya, iya, iya. Gitu, itu tuh yang paling di akhir tuh kayak, kok gitu loh. Aku pikir kayak cuman ya gitu aja kan. Apa dia mau bekerja doang atau apa, tapi dia tuh sampai menikahi itu semudah itu gitu. Ibaratnya gini loh, dua orang putus hubungannya. Nah kalau mereka putus belum tentu juga dia mau sama kita gitu loh. Kayak cuman ada orang 100 butir aja di dunia ini, kan banyak orang gitu. Nggak mungkin lah kayaknya menurut aku sih istrinya Javier itu sendiri gitu. Ya mungkin kalau di luar
mereka punya privacy masing-masing kali ya, makanya kayak terkesan kok istrinya nggak tahu Cuek gitu. aja ya. Iya, kalau misalnya di kita gitu ya, di Indonesia, benar. kayak suami bawa Gitu kardus paket ke kamar mandi kelihatan gitu, kita kan pasti kepo ya. Gitu ya. Iyalah, kita harus tahu gitu. Atau kayak suami tiba-tiba pergi keluar bawa koper, pasti kan lu mau kemana gitu kan. Kalau itu kan kayak ya udah dibiarin aja, saya cuma ada urusan gitu, kayak gampang banget. Fokusnya emang ke Javier doang, jadi sayangnya keluarganya kurang gitu ya, kurang dieksplor dikit gitu, apalagi istrinya gitu yang kita bener-bener nggak tahu dia tuh dulunya gimana ya. Maksudnya ibu rumah tangga kah atau emang punya kerjaan juga kah gitu sampai akhirnya dia kerja jadi orang biasa juga gitu ya. Itu juga Cleaning kurang sih. service Iyalah kayak gitu. Maksudnya ada beberapa part yang justru backstory si Javier ini yang kurang dieksplor sih sebagai keluarga ya. Ada adegan memorable nggak kamu di film Adegan ini? memorable itu ketika pepper spray lah. Iya. Itu sih, dari situ mulai deh. Mulai Bener. cepet ya. Iya, dari situ mulai kelihatan lah apa namanya urgensinya kenapa dia begitu gitu. Tukang kebun mergokin dia di depan apartemen. Di situ lumayan tuh suspense-nya. Iya, Maksudnya iya. karena ada ngobrol-ngobrol gitu, si Javier pun kan kayak aduh gimana caranya gue biar nggak kelihatan kenal gitu. Itu cukup bikin tegang sih. Soal si tukang kebun juga kan tiba-tiba ada subplot tukang kebun yang ternyata pedofil gitu ya. Aku tuh berharapnya di situ tuh si Javier itu bingung gitu, ribet, ngerti nggak sih sama urusan si tukang kebun ini gitu. Aku mikirnya malah, wah nanti yang disangka pedofil si Javiernya gitu ya. Tapi ternyata nggak juga gitu Sangat ya. mulus jalan Javier Iya, di jadi sini. benar-benar kayak wow gitu Iya, ya, itulah, mulus banget dan terlalu mulus. apalagi pas dia udah merencanakan apa namanya untuk menyingkirkan si tukang kebun juga ya, oke lah gitu. Tapi bener-bener sangat mudah aja gitu, kayak udah tahu wah ini alat yang bakal dipakai si tukang kebun atau apapun itulah. Ya adegan memorable ya pasti endingnya lah ya sama awalnya, jadi mengingatkan gitu ya, karena di awal kan ada iklan properti gitu ya, hidup yang sempurna lah gitu ya, bersama satu anak dengan rumah yang indah. Rumah yang indah. Dan di akhirnya ditutup dengan adegan yang itu juga ya, mirip. Skor dulu untuk The Occupant alias Hogar 7,8 asik pepper spray dari 10. ya, kalau aku berapa ya, aku 7 lah. Ini cukup jadi film yang menarik untuk ditonton kalau kalian kangen film drama thriller yang minimalis ya. Dan yang karakternya cukup kuat gitu ya. Maksudnya dari segi acting gitu. Si Javier ini cukup meyakinkan lah ya. Padahal dia kecil ya. Iya, Istrinya kecil. tinggi. Istrinya tinggi, anaknya lebih tinggi dari dia. Iya. Terus pesan moralnya, jangan gampang percaya sama orang. Iya. Itu mah pesan semua orang ya. Ya terutama stranger yang tiba-tiba datang dan baik itu udah deh. Iya. Asli jangan. Di semua film kan udah dikasih tahu. Siapa tahu ada yang udah nonton juga, filmnya ada di Netflix. Tonton aja lah dan komen ya, siapa tahu menurut kalian film ini emang oke juga gitu ya, atau mungkin nggak oke. Biasa aja, Iya, ya. atau biasa aja. Jangan lupa like, Betul. comment, subscribe, Share. follow Instagram Cinecrip. Beli kaosnya Cinecrip kalau masih ada, online aja selalu ya. Jaga kesehatan Jangan ya. lupa cuci tangan. Iya betul, karena kita nggak tahu sampai kapan di rumah aja. Iya bener. Dasar. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. Bye bye.